Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Dhani Mustafa. Di sini saya dari Ahmad Dhani Mustafa dengan NIM 177231093. Dari tugas mata kuliah perancangan portal informasi dan perpustakaan, di mana di sini diampu oleh dosen kami yakni Pak Pak Faisal Fahmi, Pak Yunus dan juga Pak Hendro Margono. Oke, untuk selanjutnya dari judul website kami itu kami mengusung judul edukasi politik dan juga mengenai portal aplikasi informasi kami itu kami menggunakan portal informasi berupa media edukasi atau website berupa edukasi. Oke, selanjutnya untuk perkenalan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Matamin Kadafi dengan NIM 177231084 dan selanjutnya Perkenalkan, nama saya Arisa Baskara Putra dengan NIM 177231099. Baik, perkenalkan nama saya Nis Al-Mukarramah dengan NIM 177231104. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait ringkasan rancangan web yang telah kami buat. Yang pertama, ini adalah laporan yang telah kami buat sebagai draft acuan kami untuk mendesain web. Nah, di sini ada latar belakang dan tujuan yang kami lakukan, yang kami sudah jelaskan di mana di era masyarakat informasi ini semua tuh serba digital. Dari mulai informasi yang tersebar di media itu semua dapat diakses melalui website. Nah, di sini juga kita itu membuat tujuan dari pembuatan web yang kita buat itu adalah yang pertama adalah sebagai media untuk menyampaikan informasi politik digital yang menarik untuk anak muda. Lalu kemudian yang kedua itu adalah memanfaatkan content management system dalam mendukung proses pengolahan konten agar lebih efisien, aman, dan fleksibel. Lalu selanjutnya, menyediakan ruang interaksi yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam memahami partisipasi politik yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah beberapa tujuan dari pembuatan web yang kami lakukan. Web yang kami kembangkan itu bertema ruang muda. Ya, sebagai salah satu cara untuk menyediakan informasi yang terpercaya dan dapat diakses oleh generasi muda di era perpolitikan yang saat ini terjadi. Terus untuk selanjutnya, fitur utama yang kami rancang di dalam web ini adalah selanjutnya di sini saya akan menunjukkan web yang kami telah rancang. Nah, di sini dia. Ini adalah web yang telah kami buat, di mana di sini kami mengemas informasi perpolitikan itu dengan sangat informatif. Dan bagi anak muda juga, di sini kami juga menciptakan sebuah kuis yang dengan tujuan untuk mengetes pengetahuan mereka tentang politik atau kondisi politik yang ada di Indonesia saat ini. Dan kami juga memiliki fitur-fitur lainnya juga, ada berita, ada partai yang ada di Indonesia. Jadi di sini sebagai generasi muda mereka dapat membaca berita ataupun mencari berita-berita terbaru terkait perpolitikan yang ada di Indonesia. Nah, fitur yang kami unggulkan di sini adalah kuis, karena kuis ini dirancang untuk mengetes pengetahuan mereka, dan ketika mereka mengerjakan ini mereka tahu kesalahan mereka atau benar salahnya mereka ketika mereka mengerjakan. Lalu di sini ada beberapa fitur lainnya yang mendukung generasi muda dalam belajar politik. Ada tentang apa itu politik, ada sejarah politik Indonesia, siapa yang berperan, lalu kenapa kita harus belajar politik. Nah, oleh karena itu, kembali lagi ke tujuan awal, karena tujuan dari diciptakan web ini adalah untuk memberikan informasi-informasi yang terpercaya, fakta, akurat, terkait perkembangan politik yang ada di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk demo dan instalasi WordPress ini. Yang pertama yaitu kita akan masuk pada website WordPress itu sendiri, di mana di sini itu terdapat WordPress.org. Setelah kita masuk ke sini, kita akan masuk kepada Get WordPress. Di sini kalian bisa langsung instalasi dengan
download WordPress 6.9. Setelah kalian menginstal ini, tampilan dari website kalian itu nanti akan mengarahkan pada sebuah tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Dimana setelah di sini kalian akan masukkan nama pengguna dan juga email yang sudah kalian buat sebelumnya. Yakni dengan memasukkan, kalau di sini kita menggunakan seperti ini ya. Dalam WordPress itu sendiri kalian nanti akan dapat melihat tampilan seperti ini, dimana di tampilan seperti ini itu akan terdapat dashboard, yakni untuk kalian ketika kalian masuk awal dalam WordPress itu sendiri. Kemudian ada post, dimana post ini untuk menampilkan postingan-postingan di dalam website kalian. Terus ada media, ini untuk menambahkan media-media, page untuk menambahkan halaman. Terus Kubio ini itu adalah semacam plugin untuk kita gunakan untuk mengedit website yang kita buat. Selain itu ada komen, suburbs on, terus ada appearance ini untuk memilih tema yang akan digunakan dalam website. Terus plugin itu untuk kita mencari atau melakukan semacam ada sebuah software tambahan dalam WordPress sendiri. Selain itu di user ini itu digunakan untuk ada beberapa user atau berapa banyak user yang memakai WordPress ini sendiri. Di sini kalian bisa melakukan penggunaan atau pembuatan website melalui tema ini sendiri nanti. Oke. Selanjutnya kalian bisa memilih untuk kustomisasi ataupun memilih template yang akan kalian gunakan. Di sini saya sudah membuat website di mana website ini tuh bernama Ruang Muda. Kita sudah membuat website di mana website ini tuh bernama Ruang Muda. Nah, pada website Ruang Muda ini sendiri itu terdapat beberapa bagian, yakni seperti yang bisa kita lihat di sini. Itu terdapat homepage, portal berita, portal trias, partai, dan juga about us. Di mana dalam halaman utama sendiri itu kita dapat melihat bahwa di sini itu terdapat tagline dan juga terdapat sebuah CTA atau ajakan untuk kita belajar untuk memahami politik demi sebuah tujuan yang lebih bagus gitu. Di sini kita juga bisa melihat bahwa kami juga menyediakan kuis untuk kalian dapat menguji gitu terkait pengetahuan kalian dalam politik itu sendiri, seperti yang bisa kita lihat seperti ini. Oke. Setelah kalian mencet ready to send ini, kalian juga nantinya akan mendapatkan hasil dari kuis kalian yang akan diproses terlebih dahulu gitu ya. Untuk selanjutnya itu terdapat di sini terkait apa itu politik, terkait di sini dijelaskan bahwa politik itu bla 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 terkait sejarah politik, yang dijelaskan bahwa politik di sini itu mencakup dari reformasi sejarah politik dan membentukkan sistem. Selain itu juga terdapat siapa saja yang ikut berperan dan juga kenapa kita harus belajar politik. Untuk selanjutnya itu terdapat portal berita. Di sini kami tampilkan berita unggulan yang kami lakukan. Seperti halnya di sini kita bisa melihat, yakni terdapat berita utama, terus berita terbaru dan juga berita yang sedang ada gitu ya. Untuk selanjutnya ini kami juga menyampaikan terdapat beberapa portal berita yang kami ambil untuk kami kumpulkan. Di sini itu terdapat dari yang bisa kalian lihat seperti Kompas, Tempo, CNN, Detik, dan juga lain sebagainya. Oke. Di sini juga terdapat footer, di mana di footer ini itu terdapat kontak yang bisa dihubungin ketika membutuhkan sebuah call center atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait portal web kita yang satu ini. Untuk selanjutnya saya akan menunjukkan fitur terkait embed di mana embed ini merupakan fitur tautan yang menautkan terkait YouTube dan juga Maps. Dalam hal ini untuk fitur embed itu kalian masukkan dalam salah satu berita yang bisa kita lihat di sini, itu ada berita Gus Yahya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini itu ada embed dari YouTube. Selain itu, di sini kami juga menambahkan fitur embed lainnya, yakni terkait lokasi yang bisa kalian lihat di bagian about us dan di bagian footer. Yakni kami mencantumkan kontak kami dan juga di sini terdapat embed dari Google Maps yang bisa kalian zoom dan juga kalian lihat di mana letak dari kampus Universitas Airlangga di mana kami melakukan tugas kuliah itu sendiri.
Untuk selanjutnya saya akan menampilkan fitur form yang tadi saya sampaikan, yakni fitur form itu kami gunakan dari kuis yang tadi kita buat, yang telah kita buat, di mana di sini kalian bisa mengisi terkait kuis-kuis, yakni tentang pelajaran dasar politik itu sendiri, yang nantinya akan memunculkan nilai dari hasil dari pengetahuan politik kalian. Nah, di sini jawabannya akan keluar dan juga kalian akan mengetahui seberapa banyak sih kalian benar dan juga seberapa banyak kalian salah. Dan juga kalian bisa melihat terkait mana saja yang salah dan mana saja yang benar gitu. Oke. Untuk selanjutnya mungkin terkait dual language, di sini kami juga telah memberikan fitur berupa perubahan bahasa, di mana perubahan bahasa ini kami mencantumkan perubahan bahasa dalam bahasa Inggris. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ketika kita melakukan klik pada bagian ini dan merubahnya ke dalam bahasa Inggris, maka tampilan website akan berubah menjadi bahasa Inggris seperti ini. Lalu untuk selanjutnya, di sini kami juga mencantumkan konten, di mana konten ini itu berupa portal berita. Nah, seperti salah satu ini, The House of Representatives di Raja Juli 30 Days to Uncover the Mastermind Behind Illegal Logging Exploit in Aceh, Sumatera. Kita bisa klik langsung pada bagian ini untuk melihat beritanya, dan ketika kita masuk ke sini, kita akan diarahkan kepada berita-berita yang telah ada di sini. Ini adalah konten post yang telah kami buat, dan jika kalian penasaran lebih lanjut pada portal atau website utama dari berita ini kami ambil, kalian bisa klik langsung pada bagian ini. Selain itu, pada bagian berita ini kami juga telah melakukan penyesuaian terhadap peralihan bahasa, jika kalian dapat menggunakan bahasa Inggris di sini, dan juga kalian juga bisa menggunakan bahasa Indonesia juga. Mungkin terkait penjelasan instalasi dan juga demo aplikasi yang bisa saya sampaikan, mungkin itu saja. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya terkait penjelasan kustomisasi dan proses perancangan dari website kita. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kustomisasi dan proses perancangan pada aplikasi Ruang Muda. Jadi di sini tuh kita menggunakan beberapa plugin untuk membuat website kita. Yang pertama ada Terminator. Jadi kita bisa memasukkan pluginnya di install plugin ini. Kita bisa mencari beberapa plugin. Untuk menambahkan, kita add plugin ini. Kemudian kita bisa mencari. Terus kemudian nanti karena saya sudah menginstal, dia seperti ini. Kalau misal belum, nanti akan ada tombol seperti ini dan bisa langsung klik install now. Kemudian karena di web kita itu menggunakan dua bahasa, kita menggunakan plugin tambahan yang bernama Translate Press. Ini dia pluginnya. Nanti misal kita mau menggunakan, kita tinggal klik aktif ini, dan kemudian kita bisa menggunakan plugin ini sebagai bantu untuk translate web kita. Kemudian selanjutnya untuk tema, kita menggunakan tema bawaan dari WordPress, dan kita menggunakan tema yang bernama jenis ini. Temanya seperti ini. Kemudian untuk customize, kita bisa langsung klik customize. Nah, untuk kustomisasinya sendiri, karena seperti yang kita lihat tadi, itu berbeda dengan template yang kita gunakan. Itu cuma kita gunakan sebagai untuk bagian kustomisasi pada web kami. Di sini tuh ada beberapa bagian, seperti ada header, kemudian bagian sectionnya, kemudian juga ada bagian footer. Jadi untuk header sendiri kita memiliki beberapa
bagian menu. Yang pertama ada home, berita, trias, partai, dan about us. Nah, nanti semisal kita bisa cek di bagian edit menu structure ini. Nah, di situ ada beberapa menu yang sudah saya tambahkan. Itu ada home, berita, trias, partai, about us. Nah, nanti semisal kita menambahkan menu lagi nih, semisal apa gitu ya, kita bisa bikin. Nah, semisal kayak ada tambahan menu, semisal nah, kemudian karena seperti ini ya, jadi kayak kurang tata rapi, jadi kita bisa menyesuaikan dengan seperti ini. Kita bisa menggeser, nah jadinya bisa tertata lebih rapi. Kemudian untuk ini karena apa ya, karena di defaultnya sebenarnya adalah warna biru, kita bisa agar dia itu jadi warna yang sesuai rancangan kita tadi. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi warna lain, yaitu di menu sini, sebelah sini ada style. Nah, kita bisa ubah di text color sebelah sini. Di sini ada banyak warna, kita bisa mengubah di warna biru, hijau, ungu, atau sebagainya. Karena di menu tema web kita menggunakan warna orange, jadi kita harus menyesuaikannya, dan kita bisa klik warna orange seperti ini. Misal ini mau dirubah juga nih warna orange, kita tinggal klik aja, kemudian kita pilih style, dan kita bisa ubah jadi warna oranye yang sudah kita sesuaikan dengan tema web kita. Jadinya seperti ini. Kemudian semisal kita mau menambahkan nih, karena di sini udah ada beberapa section ya, kita mau menambahkan section untuk partai ya, kita bisa langsung aja klik ini. Nah, di sini tuh ada beberapa pilihan section, bisa berupa template yang nantinya tinggal kita sesuaikan dengan milik kita ya. Jadi di sini saya memilih di section untuk partai, saya klik aja. Kemudian kita bisa ubah, kita bisa hapus juga, karena ini saya merasa tidak perlu, kita bisa hapus aja. Kemudian kita bisa edit namanya sesuai kebutuhan kita. Kita bisa mengatur tata letaknya, karena kita mau ini di tengah, kita bisa mengubahnya di menggunakan text, kita bisa ubah jadi like text center. Kemudian kita juga bisa mengatur fontnya, misal kita mau mengubah menggunakan font, kita mau mengubah jadi font Black and Sans. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengatur heading type-nya, semisal mau heading 1, jadi nanti dia size-nya lebih besar. Kemudian seperti tadi kita juga bisa mengubah warnanya seperti ini. Kemudian kita juga bisa mengubah layout di bagian sini juga. Caranya itu juga dengan di bagian style, kita bisa mengubah border and shadow. Kita bisa mengubah radius, yaitu kayak tampilan pinggirnya ini. Saya mau lebih lebih melengkung gitu, kita bisa ubah di sini. Saya mau 15, jadi lebih kayak lebih change aja gitu. Nanti kita juga bisa customize di bagian shadow-nya, bidang ini. Kita juga bisa custom, misal shadow-nya mau warna orange. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian sini kita juga bisa mengubah. Jadi gambarnya ini bakal kita ubah lebih dahulu. Kita pakai gambar yang sudah kita hapus sebelumnya. Kita pakai gambar partai PKB, karena emang ini bentuknya untuk partai. Kemudian kita juga bisa mengubah di like-nya, kita mau jadi di tengah, jadi kita klik like center. Kemudian karena ini tadi template, kita juga bisa menyesuaikan dan kemudian tidak perlu pilih saja mengubah seperti tadi. Kita juga bisa mengubah heading-nya,
agar lebih kecil. Kemudian kita juga bisa, misalnya kita mau nambah paragraf nih, kita tinggal klik add block ini dan kita bisa menambahkan beberapa menu lain. Misal mau nambahin video, icon, spacer, link group, dan masih banyak blok lagi yang bisa kita tambahkan di bagian sini. Karena saya mau nambahin paragraf, jadi kita klik paragraf aja. Kemudian ini kita biarin draft text aja. Dan saya mau di bawahnya itu nambahin seperti icon bukan kayak tombol gitu ya, button. Jadi kita bisa klik button. Nah, jadi di tombol button ini kita juga bisa edit. Nanti kita bisa masukkan link yang mengarahkan ke link partai PKB ini sendiri. Nah, di sini kita juga bisa customize desainnya. Di bagian style, kita bisa ubah warnanya menyesuaikan warna desain web kita. Jadi di sini saya ubah warna oranye. Kemudian untuk hover ini, jadi kayak semisal kita klik buttonnya, itu akan berubah warna seperti yang ada di bagian hover. Karena biar sesuai dengan tema web kita, saya akan ubah jadi warna orange, cuman lebih gelap biar kayak beda gitu. Nah, nanti ketika diklik dia akan berubah warna seperti warna yang udah kita atur di sini. Kita juga bisa atur radiusnya juga. Di sini saya akan ubah jadi 10. Dan kita juga bisa nambahin bow shadow juga. Nah, ini bisa ganti nih. Ganti ya. Di bagian ini. Oke, mungkin cukup di sini aja penjelasan di bagian kustomisasi dan proses perancangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya masuk ke dalam refleksi singkat. Nah, untuk di bagian tantangan atau desain yang kami hadapi itu yang pertama sambung satu lain. Waktu kita coba untuk mengedit semisal di bagian berita ini, isi dari konten-kontennya tuh jadi kayak kurang rapi atau sesuai preferensi kita. Nah, maka dari itu kami menggunakan jalan pintas, yaitu mengubah dari tools translate yang sebelumnya dari Polylang itu ke Translate Press. Nah, yang dimana Translate Press itu langsung bisa menggunakan, akan tetapi di Translate Press itu kita translate satu persatu. Kayak semisal dia akan mengarahkan yang pertama kayak semisal contoh di kalimat waktunya anak muda ambil peran, nah itu ditranslate ke Inggris. Habis itu baru di belajar politik dengan cara itu. Habis itu ditranslate dan seterusnya. Dan selanjutnya bagian yang paling mencerminkan untuk UTS itu untuk kami kita memfokuskan pada trias lalu partai kepada anak muda atau Gen Z seperti kami, agar mereka lebih melek dalam hal pengetahuan atau knowledge di politik ya. Dan lebih dari itu, di sini kita menyediakan juga ada kuis juga untuk pretest pengetahuan mereka dasar mana, apakah mereka sudah mengetahui atau belum. Dan untuk yang terakhir itu rencana pengembangan lanjutan kita jika website diteruskan. Mungkin di sini kan masih ada kekurangan untuk bagi kami sendiri, dan menurut kami kan referensi kita mencerminkan dari website di Bijak Memantau. Nah, dari kami sendiri mungkin ada pengembangan lebih lanjut, terutama pada hal contohnya di seperti masukan dari kami untuk pengembangan selanjutnya. Kita mencontoh atau mengambil referensi dari aplikasi website Bijak Memilih. Nah, Bijak Memilih sendiri ini mereka memakai kayak semisal di bagian sini partai atau isu. Nah, di dalamnya kan kita semisal kita mengarahkan kursor untuk ini, mereka tidak langsung membuat tab baru, tapi mereka mengfloat pilihan menu opsi apa aja yang mereka sediakan. Nah, di sini kita memberikan ide untuk pengembangan selanjutnya seperti ini. Dan selanjutnya mungkin informasi yang kami berikan ini belum cukup lengkap untuk informasi-informasi yang ada terbaru dari keadaan sekarang. Dan mungkin kedepannya kita akan memberikan informasi terbaru lebih lengkap lagi dan menyesuaikan
Oke, dan mungkin itu aja dari penjelasan dari kami. Terima kasih.